Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi at-tahirin at-tayyibin wa tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, segala puji hanya milik Allah Tabaraka wa taala. Kita menyanjung dan puji Allah dalam kesempatan yang mulia ini. Kita dapat melanjutkan duduk sejenak di rumah Allah Subhanahu wa taala setelah melaksanakan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian kita lanjutkan dengan mudzakarah, mengingatkan dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Berilah peringatan, sesungguhnya peringatan itu bermanfaat untuk orang beriman. Dan peringatan tersebut adalah yang diambil dari ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam perkataan para ulama. Jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, sebagaimana tadi yang telah disampaikan, tema kita adalah keistimewaan beramal saleh pada 10 hari pertama di dalam bulan Dzulhijjah. Alhamdulillah jamaah, kita telah memasuki tanggal 1 Dzulhijjah 1445 Hijriah, di mana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amat sangat memuliakan kedatangan 10 hari pertama di dalam bulan Dzulhijjah. Berkata Abu Saman An-Nahdi, beliau mengatakan, kana salaf rahimahullah taala, bahwasanya dahulu orang-orang saleh yang telah lebih dahulu kesolehannya dan telah meninggalkan kita semuanya, mereka betul-betul yu'azzimuna 13, mereka betul-betul mengagungkan 10 hari dari 3 bulan. Mereka betul-betul mengagungkan 10 hari dari 3 bulan. Kanu yu'azzimuna 13, mereka betul-betul mengagungkan 10 hari dari 3 bulan. Yang pertama kata beliau, al-ashrul akhir min Ramadan. Mereka dahulu orang-orang saleh betul-betul mengagungkan 10 terakhir di dalam bulan suci Ramadan. Mereka mengagungkan 10 hari terakhir. Yang dimaksudkan dengan mengagungkan di sini adalah mengisinya dengan amal kebajikan, dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua kata beliau, wal ashrul awwal min Dzulhijjah. Lalu mereka benar-benar mengagungkan 10 hari pertama di dalam bulan Dzulhijjah, di mana hari ini kita telah memasuki 10 hari pertama itu. Lalu beliau mengatakan, wal ashrul awwal min Muharram. Mereka dahulu betul-betul mengagungkan 10 hari pertama di dalam bulan Muharram. 10 hari pertama di dalam bulan Muharram. Kenapa mereka mengagungkan? Karena memang ada anjuran dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 10 hari pertama dalam Muharram, kita tahu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kita untuk berpuasa. Yaum Tasu'a, Yaum Asyura. Yaum Tasu'a, Yaum Asyura. Kita dianjurkan untuk beribadah dan berpuasa pada tanggal 9 dan tanggal 10 dalam bulan Muharram. Lalu kita diminta untuk mengagungkan di 10 hari pertama di dalam bulan Dzulhijjah, karena di dalamnya syarat akan kemuliaan yang nanti kita akan sebutkan. Hadis dari Nabi Muhammad SAW menjelaskan tentang kemuliaan bulan Dzulhijjah dan kemuliaan amalan yang kita lakukan pada bulan Dzulhijjah. Adapun yang terakhir atau yang pertama tadi kita sebutkan 10 hari terakhir dalam bulan suci Ramadan, mereka betul-betul mengagungkan
sudah tidak syak lagi, sudah tidak ada yang meragukan lagi, dan semua kita melakukannya. Maka ma'asyar muslimin, saat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, ma'asyar muslimin, jamaah Rasul yang dimati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kemudian kita tidak hanya berkutat pada bulan suci Ramadan semata, tetapi kita berupaya untuk senantiasa mengagungkan fadilah-fadilah bulan-bulan tertentu, atau fadilah-fadilah hari-hari tertentu, dan fadilah-fadilah daripada amalan-amalan yang dianjurkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala beliau mengatakan 2 rakaat yang dikerjakan oleh seseorang di dalam 10 hari pertama, 2 rakaat yang dikerjakan oleh seseorang di 10 hari pertama di dalam bulan Dzulhijjah, maka dia jauh lebih mulia dibandingkan dengan 2 rakaat yang dikerjakan oleh seseorang di luar bulan Dzulhijjah, kecuali malam Lailatul Qadar. Betapa mulia dan besarnya, betapa agung dan besar amal saleh yang kita kerjakan pada 10 hari pertama dalam bulan Dzulhijjah. Nah, terjawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kenapa 10 hari pertama dalam bulan Dzulhijjah dia begitu mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu agung di sisi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ada beberapa alasan yang bisa kita sampaikan pada pagi hari ini. Di antara alasannya adalah sesungguhnya di 10 hari pertama di dalam bulan Dzulhijjah terkumpul di dalamnya pokok-pokok ibadah. Sebutkan oleh para ulama, di 10 hari pertama dalam bulan Dzulhijjah terkumpul padanya pokok-pokok ibadah. Nah, apa pokok-pokok ibadah tersebut? Pokok-pokok ibadah itu adalah yang pertama sholat. Ya, di 10 hari pertama terkumpul di dalamnya pokok-pokok ibadah, sehingga dia menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. 10 hari pertama tersebut, ya, hari-hari itu atau waktu-waktu tersebut menjadi mulia di sisi Allah Azza wa Jalla karena terkumpul di dalamnya pokok-pokok ibadah. Dan pokok-pokok ibadah tersebut kita dianjurkan untuk melaksanakannya. Yang pertama adalah pokok ibadah yang pertama adalah sholat. Ya, di dalamnya kita dianjurkan untuk memperbanyak sholat sunnah, mengikuti sholat Idul Adha, memperbanyak sholat sunnah qabliyah ba'diyah, sebagaimana tadi yang kita sampaikan bahwasanya 2 rakaat yang dikerjakan oleh seseorang di 10 hari pertama di dalam bulan Dzulhijjah ini, maka dia jauh lebih mulia dibandingkan dengan 2 rakaat yang dilakukan oleh seseorang di luar bulan Dzulhijjah, kecuali Lailatul Qadar. Nah, jemaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pokok ibadah berikutnya adalah puasa, di mana kita dianjurkan untuk memperbanyak puasa di 10 hari pertama, yaitu pada tanggal 1 sampai dengan tanggal 9 Dzulhijjah. Adapun pada tanggal 10-nya kita dilarang untuk berpuasa karena dia bertepatan dengan hari Idul Adha. Maka kita dianjurkan untuk memperbanyak puasa di dalam, dan kita akan sebutkan keutamaan puasa Yaum Arafah. Minimal kita bisa berpuasa Yaum Arafah, yaitu pada tanggal 9. Dan nanti pula kita akan sebutkan bagaimana ketika terjadi perbedaan antara Saudi dengan Indonesia, di mana Saudi hari ini adalah tanggal 2 Dzulhijjah, sementara kita baru tanggal 1. Mana yang harus kita ikuti puasa Arafahnya? Kita mengikuti pada saat kaum muslimin berwukuf di Arafah yang sedang berhaji, ataukah kita mengikuti sesuai dengan mutlak hilal, sesuai dengan kapan kita melihat hilal? Ini perlu untuk diketahui. Karena dalam masalah ini para ulama kemudian berselisih pendapat, ya, berselisih pendapat, dan kita akan jelaskan. Tapi jemaah Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian
Pokok ibadah yang ketiga yang terkumpul di dalamnya selain daripada sholat kemudian puasa adalah sedekah. Ya, kita dianjurkan di 10 hari pertama secara khusus untuk memperbanyak sedekah. Sedekah apapun dia bentuknya, ya, sedekah apapun dia bentuknya, maka kita dianjurkan untuk memperbanyak. Ya. Kemudian yang keempat, pokok ibadah yang berikutnya adalah kita, ya, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan haji dan umrah di 10 hari pertama tersebut. Dan tentunya bagi yang mampu, ya, melaksanakan haji dan umrah bagi yang mampu. Nah, jemaah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pokok-pokok ibadahnya terkumpul di 10 hari pertama dalam bulan Dzulhijjah. Maka inilah yang menjadikan 10 hari pertama di dalam bulan Dzulhijjah itu menjadi istimewa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi mulia di sisi Allah Azza wa Jalla. Lalu alasan yang lain yang menjadikan 10 hari pertama di dalam bulan Dzulhijjah ini, kita berada pada tanggal 1 saat ini, menjadi mulia, begitu istimewa di sisi Allah Azza wa Jalla. Alasan yang kedua adalah setelah kita mengetahui alasan yang pertama terkumpul di dalamnya pokok ibadah, maka alasan yang kedua 10 hari pertama di dalam bulan Dzulhijjah, Allah Ta'ala bersumpah dengan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah tersebut. Allah bersumpah, jemaah, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan wal fajri wa layalin 'ashr, demi waktu subuh kata Allah, wa layalin 'ashr, dan demi 10 pertama. Ya, apa yang dimaksudkan dengan 10 pertama? Ya, ayat kedua dalam surah Al-Fajr. Silakan nanti bapak-bapak dan ibu buka tafsir Al-Imam Ibnu Katsir. Bisa dibuka dalam tafsir Al-Imam Ibnu Katsir dalam surah Al-Fajr ayat kedua. Para ulama berselisih pendapat. Ada 3 pendapat para ulama. Yang pertama yang mengatakan bahwasanya walayalin 'ashr, dan 10 hari pertama itu yang dimaksudkan di dalam ayat kedua adalah 10 hari pertama di dalam bulan Dzulhijjah. Allah bersumpah dengan 10 hari pertama di dalam bulan Dzulhijjah. Sebagian ulama kemudian mengatakan bukan 10 hari pertama di dalam bulan Dzulhijjah, akan tetapi 10 hari pertama di dalam bulan Muharram. Ya. Pendapat ulama yang ketiga mengatakan yang dimaksudkan dengan 10 hari pertama Allah bersumpah dengannya adalah 10 hari pertama di dalam bulan suci Ramadan. Ya. Maka pendapat yang dikuatkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala dan tafsir beliau adalah pendapat yang pertama, yaitu pendapat Abdullah bin Abbas. Beliau adalah seorang mufassir, sahabi jalil. Beliau adalah sahabat Rasulullah SAW dan didoakan oleh Rasulullah SAW wa ta'wil. Ya Allah, berikan dia dalam urusan agama dan ajarkan dia dalam urusan tafsir Al-Quran. Maka Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala ya membawakan pendapat-pendapat ini, kemudian beliau merujukkan itu pendapatnya Abdullah bin Abbas sebagaimana dikuatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala. Maka ayat yang kedua jemaah Allah Azza wa Jalla, Allah bersumpah dengannya yaitu dengan 10 hari pertama di dalam bulan Dzulhijjah. Kata para ulama, Allah tidaklah bersumpah dengan makhluknya. Ya, sedangkan makhluk tidak boleh bersumpah dengan nama makhluk yang lain. Allah bersumpah dengan makhluknya, ini menunjukkan bahwasanya makhluk tersebut bernilai sangat mulia dan agung di sisi Allah Azza wa Jalla. Ya, sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini alasan yang kedua kenapa 10 hari pertama begitu ya istimewa dan agung di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian alasan yang ketiga jemaah Allah Azza wa Jalla. Alasan yang ketiga bahwa 10 hari pertama ini adalah hari-hari yang Allah telah menentukan hari-hari tersebut. Telah ditentukan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, Allah yang menentukan. Allah yang menjelaskan kepada kita tentang fadilah daripada 10 hari pertama itu. Apa kata Allah? Yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'dudatin 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Agar mereka, kata Allah, yadhkuru ismallah, agar mereka ingat kepada Allah Azza wa Jalla, agar mereka terus ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala di 10 hari pertama itu dan di
bulan-bulan yang lain. Mengapa? Dia tulis Allah fi ayyamin ma'lumat, pada hari-hari yang telah ditentukan oleh Allah. Maka kemudian para ulama menafsirkan hari-hari yang telah ditentukan yang dimaksudkan oleh Allah Azza wa Jalla, yaitu adalah hari-hari 10 hari pertama di dalam bulan Dzulhijjah. Kemudian alasan berikutnya jemaah Allah Subhanahu wa taala, kenapa 10 hari pertama dalam bulan Dzulhijjah yang mulia dan agung di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena di dalamnya terdapat Yaum Arafah. Di dalamnya terdapat hari Arafah, di mana Nabi SAW mengatakan al-hajju Arafah. Haji itu tidak sah kalau orang tidak wukuf di Arafah. Ya, haji itu tidak sah kalau seseorang tidak wukuf di Arafah. Jadi 10 hari pertama mulia insyaallah, karena di salah satu tanggalnya terdapat tanggal 9, di mana tanggal 9 itu merupakan hari yang mulia, di mana kaum muslimin wukuf di Arafah. Bagi yang tidak wukuf, kita dianjurkan untuk berpuasa. Ya. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis, khairul doa yaum Arafah. Sebaik-baik doa itu adalah doa pada hari Arafah. Ya. Apakah doa pada hari Arafah khusus bagi orang yang berhaji? Di sini juga para ulama memberi khilaf. Ada yang mengatakan doa yang maksudkan oleh Nabi SAW adalah khusus bagi yang sedang wukuf di Arafah. Ada yang mengatakan maksudnya apa? Ya, sebaik-baik doa adalah doa pada hari Arafah, umum bagi siapapun, mau mereka yang berhaji ataupun yang tidak berhaji. Dan Nabi SAW mengatakan di antara doa yang aku ucapkan dan para nabi sebelumnya mengucapkan, sebaik-baik doa yang aku ucapkan kata Nabi SAW pada hari Arafah itu adalah La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bisa kita baca di bawah. Hari Arafah merupakan hari yang mulia. Ya. Kemudian alasan yang lain jemaah Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan 10 hari pertama di dalam bulan Dzulhijjah yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah karena di dalamnya terdapat tanggal 10. Di dalamnya terdapat tanggal 10, yaitu tanggal 10 Dzulhijjah, atau yang disebut dengan Yaum Nahar, hari di mana kaum muslimin menyembelih hewan kurban mereka masing-masing. Nabi yang mulia alaihissalatu wassalam menjelaskan tentang keagungan tanggal 10 dan tanggal 11. Berkata beliau, a'dhamul ayyam 'indallah Yaum Nahar wa Yaumul Qadr. Ya, a'dhamul ayyam 'indallah, semulia-mulianya, ya, hari-hari yang paling agung di sisi Allah Subhanahu wa taala yang ada di atas dunia ini, hari yang paling agung, hari yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala di atas dunia ini, kata Nabi, adalah Yaum Nahar. Jadi tidak ada hari yang paling agung di sisi Allah Subhanahu wa taala melainkan Yaum Nahar. Hari yang paling mulia di sisi Allah Azza wa Jalla adalah Yaum Nahar. Itu hari di saat kaum muslimin beli. Itu hari yang paling agung di sisi Allah yang ada di atas dunia. Kemudian kata Nabi SAW, Yaumul Qadr, dan hari yaitu pada tanggal 11 Dzulhijjah, dan hari di mana kaum muslimin sedang mabit di Mina. Itu Yaumul Qadr. Ya, di mana kaum muslimin yastaqir. Al-Qadr di sini artinya yastaqir, di mana kaum muslimin sedang mabit di Mina, yaitu pada tanggal 11 Dzulhijjah. Jemaah Allah Azza wa Jalla. Maka kemudian para ulama mencoba mengkomparasikan, membandingkan mana yang lebih mulia, 10 hari pertama di dalam bulan Dzulhijjah atau 10 terakhir di dalam bulan suci Ramadan. Ya, mana yang lebih mulia jemaah? 10 hari pertama dalam bulan Dzulhijjah. Ya, kita tanggal 1 sekarang, ya, 2, 3 dan seterusnya sampai hari 10, atau 10 hari terakhir dalam bulan suci Ramadan. Ya, mana yang lebih mulia jemaah? Para ulama kemudian mencoba, karena hadis yang menjelaskan tentang kemuliaan 10 hari pertama dalam bulan Dzulhijjah sangat banyak. Begitu pula hadis yang menjelaskan tentang 10 hari terakhir dalam bulan suci Ramadan, tentang kemuliaan yang juga sangat banyak. Maka kemudian mana yang lebih mulia?
perselisihan para ulama tersebut kemudian diambil kesimpulan. Bahwasanya kesimpulannya adalah apa? 10 hari pertama di dalam bulan Dzulhijjah. Yang perlu kita perhatikan jemaah. 10 hari pertama di dalam bulan Dzulhijjah dia jauh lebih mulia dibandingkan dengan 10 hari terakhir dalam bulan suci Ramadan. Ya. Saya ulangi, 10 hari pertama di dalam bulan Dzulhijjah dia jauh lebih mulia dibandingkan dengan 10 hari terakhir dalam bulan suci Ramadan. Kapan? Yaitu siang harinya. Siang harinya dia jauh lebih mulia. Ya. Siang hari di dalam bulan Dzulhijjah 10 hari pertama dia jauh lebih mulia dibandingkan dengan siang hari di 10 hari terakhir dalam bulan suci Ramadan. Kenapa? Yang kita sebutkan tadi alasan-alasannya. Ya. Di antara alasannya tadi apa? Terkumpul di dalamnya pokok-pokok ibadah. Kemudian di antara alasannya lagi adalah terdapat pada di dalamnya ada hari Arafah atau Yaumut Tarwiyah. Nah, pada tanggal 8, tanggal 9, tanggal 10. Maka dia jauh lebih mulia dibandingkan dengan 10 hari terakhir dalam bulan suci Ramadan di siang hari. Kemudian kata para ulama, ya, kesimpulan daripada persisir mereka 10 hari terakhir di dalam bulan suci Ramadan dia jauh lebih mulia dibandingkan dengan 10 pertama di dalam bulan Dzulhijjah itu pada malam hari. Kalau berurusan dengan malam hari, maka 10 hari terakhir dalam bulan suci Ramadan jauh lebih mulia dibandingkan dengan 10 hari pertama di dalam bulan Dzulhijjah. Kenapa? Karena di 10 hari terakhir di dalam bulan suci Ramadan terdapat malam ganjil, di mana di salah satu dari malam ganjil tersebut yaitu terjadi apa? Lailatul Qadar. Di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan Lailatul Qadri khairun min alf syahr. Ya. Itu Lailatul Qadar dia lebih mulia. Ya. Ketika seseorang beramal saleh dalamnya daripada 1000 bulan. Jemaah Allah Subhanahu wa taala, ini di antara kemuliaan atau di antara alasan yang menjadikan yang 10 hari pertama di dalam bulan Dzulhijjah dia lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan hari-hari yang lain kecuali Lailatul Qadar. Kemudian pertanyaan jemaah Allah sekalian, mana yang lebih mulia? Ya, ini kita berbicara tentang yang lebih afdal. Ya, walaupun semuanya kita kerjakan, walaupun semua waktu yang ada di atas dunia ini kita lakukan, kita isi dengan amal saleh, kita isi dengan ibadah kepada Allah. Tapi kalau kita berbicara mana yang lebih afdal, mana yang lebih mulia, ini menunjukkan agar kita semuanya semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena disebutkan oleh para ulama, orang yang beribadah dia tahu ya kemuliaan ibadah tersebut, maka atau dia tahu hari-hari ya pada saat dia beribadah terdapat kemuliaan, maka orang itu akan bersemangat untuk melaksanakan ibadah. Berbeda halnya orang yang tidak mengetahui kemuliaan, keutamaan, fadilah, wallahi daripada amal yang dia lakukan, maka seringkali orang tersebut tidak bisa istiqamah menjalankannya. Maka salah satu kunci menyebabkan seseorang bisa istiqamah menjalankan ibadah, ya, salah satu kunci seseorang istiqamah menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, terkhusus ibadah-ibadah yang bukan wajib, non wajib. Ya, kalau wajib sudah barang tentu orang harus istiqamah di Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak istiqamah dia berdosa. Ya, dia akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Istiqamah menjalankan ibadah sunnah bila mana orang itu mengetahui keutamaan. Ya, misal apa yang kita ketahui jemaah Allah SWT? Apa yang kita ketahui dari keutamaan orang yang menjaga 12 rakaat dari sholat sunnah? Apa yang kita ketahui? Ya, apa fadilahnya 12 rakaat yang kita kerjakan, yaitu qabliyah dengan ba'diyah. Ya, 12 rakaat tersebut adalah 4 rakaat sebelum sholat zuhur. Sebelum kita laksanakan sholat zuhur, nah jemaah Allah SWT, kita lakukan sholat sunnah 4 rakaat. Ya, 2 kali salam, 2 kali salam, 2 rakaat. Habis sholat zuhur, kita lakukan apa? Sholat ba'diyah. Berarti sudah 6 rakaat. Kemudian kita lakukan lagi ba'diyah maghrib. Habis sholat maghrib
2 rakaat lagi, berarti sudah berapa rakaat? 8 rakaat. Kemudian ba'di apa? Isya. Berarti sudah berapa rakaat? 10 rakaat. Ya. Kemudian qabli apa? Subuh atau fajar. Ya. Itu 2 rakaat sebelum melaksanakan sholat fajar. Berarti sudah 12 rakaat. Apa keutamaan jemaah? Bagi kita yang tahu keutamaannya, kita berupaya untuk apa? Melaksanakan sholat tersebut. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa man shalla 12 rakaat, 12 rakaat, ya, fi yawmin wa laylah. Fi yawmin wa laylah, bana Allah lahu baitan fil jannah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa orang yang bisa menjaga 12 rakaat ini, ya, sehari semalam, dia jaga 12 rakaat sehari semalam, maka Allah tabaraka wa ta'ala akan memberikan keutamaan kepada dia berupa banallahu lahu baitan fil jannah. Allah akan bangunkan, Allah akan berikan rumah di dalam surga untuknya. Sudah masuk surga, diberikan rumah, dibuatkan rumah untuk orang yang menjaga salat 12 rakaat sunnah. Maka kemudian ketika sahabiyah, ya, Ummu Habibah, Ummu Habibah yang meriwayatkan hadis ini. Ketika Ummu Habibah mendengarkan hadis ini dari baginda Rasulullah SAW dan dia tahu tentang keutamaannya, setelah disebutkan Rasulullah SAW tentang keutamaan 12 rakaat tadi, maka apa kata beliau? Kata Ummu Habibah, "Ma taraktuhunna mundu sami'tuhunna min Rasulillah SAW." Ketika Ummu Habibah meriwayatkan hadis ini kepada generasi berikutnya, yaitu generasi tabi'in. Berarti beliau meriwayatkan hadis tersebut bukan langsung mendengar dari Rasulullah sehari 2 hari, kemudian setelah itu diriwayatkan kepada tabi'in. Tidak mungkin. Tabi'in ada generasi yang tidak pernah melihat Rasulullah SAW. Ketika Ummu Habibah meriwayatkan generasi ini kepada tabi'in, berarti sudah puluhan tahun lamanya. Apa kata Ummu Habibah? Ma taraktuhunna mundu sami'tuhunna min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Ummu Habibah, aku tidak pernah meninggalkan satu rakaat pun semenjak aku mendengarkan hadis itu dari baginda Rasulullah SAW. Subhanallah jemaah. Ummu Habibah seorang sahabiah, semenjak beliau mendengar hadis tersebut dari Rasulullah SAW tentang keutamaan 12 rakaat yang dikerjakan oleh seseorang, maka Ummu Habibah tidak pernah meninggalkan satu rakaat pun. Alias beliau kerjakan setiap hari 12 rakaat. Tidak pernah beliau meninggalkan. Karena beliau mendengarkan langsung dari lisan Rasulullah SAW. Begitu pula ketika tabi'in yang mendengarkan hadis ini dari Ummu Habibah, lalu tabi'in ini meriwayatkan hadis tersebut kepada generasi berikutnya, tabi'ut tabi'in. Apa kata tabi'in ini ketika meriwayatkan hadis kepada tabi'ut tabi'in generasi yang berikutnya, itu generasi ketiga? Kata beliau, "Ma taraktuhunna mundu sami'tuhunna min Ummu Habibah." Aku tidak pernah meninggalkan satu rakaat pun semenjak aku mendengarkan hadis ini dari Ummu Habibah. Subhanallah jemaah. Betapa ya, generasi 3 generasi yang pertama sebagai generasi dapat rekomen dari Rasulullah SAW. Mereka betul-betul memperhatikan urusan-urusan fadilah, urusan-urusan yang bukan wajib. Kalau yang wajib sudah barang tentu mereka betul-betul memperhatikan. Dan tercontoh yang lain, misalkan Nabi SAW pernah masuk ke rumah putri beliau Fatimah, masuk ke rumah Fatimah radhiyallahu ta'ala anha, masuk ke rumah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika Rasulullah SAW masuk ke rumah, ya, putrinya dan menantunya, Rasulullah SAW mendapatkan mereka sudah bersiap-siap untuk tidur di malam hari. Rasulullah SAW datang pada malam hari. Karena datangnya beliau ada keperluan, yaitu di siang harinya Fatimah mencari Rasulullah SAW. Fatimah mencari Rasulullah SAW, minta apa? Minta pembantu. Fatimah minta pembantu, ya, kepada Rasulullah SAW, minta kepada ayahnya. Karena dia dengar ayahnya baru saja mendapatkan apa? Mendapatkan seorang budak, ya.
Maka Fatimah minta budak tersebut untuk membantu di rumah, karena pekerjaan Fatimah begitu beratnya, ya, menghidangkan makanan untuk suaminya dengan cara apa? Menggiling gandum tersebut dengan tangannya, giling gandum dengan tangan, sehingga tangannya kapalan. Maka Fatimah minta kepada Rasulullah SAW untuk datangkan membantu di rumah beliau. Ketika beliau tidak mendapatkan Rasulullah SAW ada di rumah, maka kemudian Rasulullah SAW kembali ke rumah Aisyah dan diceritakan kepada Aisyah kalau tadi datang Fatimah. Maka Rasulullah SAW datang ke rumah Fatimah, ke rumah menantu beliau Ali bin Abi Thalib. Ketika Rasulullah SAW mendapati mereka berdua sudah dalam kondisi berbaring di atas tempat tidur, maka Rasulullah SAW masuk ke rumah Fatimah, dan Ali serta Fatimah ingin bangun dari tempat duduknya. Maka kata Rasulullah SAW, "Ana aslikum." Dia tetap dalam posisi kalian. Maka Rasulullah SAW seorang ayah sekaligus menantu yang romantis jemaah. Rasul naik ke atas ranjang mereka dan duduk di antara Fatimah dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kata Ali bin Abi Thalib, aku merasakan ya telapak kaki Rasulullah SAW menempel di dadaku. Aku rasakan dinginnya telapak kaki Rasulullah SAW menempel telapak kaki Rasulullah SAW di dadanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ya. Terus apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW? Rasulullah SAW mengatakan, mau nggak aku ajarkan kepada kalian berdua, ya, satu amalan di mana kalau kalian mengamalkan amalan tersebut, dia lebih baik daripada apa? Dia lebih baik daripada pembantu. Subhanallah. Nabi datang ke rumah, ya, anaknya bukan untuk memberikan pembantu, tapi justru ingin diajarkan sebuah amalan di mana amalan tersebut lebih baik daripada pembantu. Ya. Maka kata Rasulullah SAW, amal tersebut adalah kalau kalian ingin tidur, kata Nabi SAW, maka jangan lupa membaca apa? Membaca tasbih Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allah Akbar 33 kali. Baca. Ya, sebagaimana kita baca sebelum sholat. 33 kali tasbih 33, tahmid 33, takbir 33. Kata Nabi, kalau kalian baca itu, dia lebih baik daripada pembantu. Subhanallah. Dibaca sebelum tidur. Ya, kalau kita nak tidur, ya tidur aja gitu ya. Jemaah Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kata para ulama, apa rahasianya orang yang membaca itu sebelum tidur, membaca wirid, ya, sebelum tidur? Kata para ulama, orang yang membacanya dan mengamalkannya, Allah akan senantiasa jaga, pelihara kesehatannya, sehingga dia tak butuh lagi bantu. Karena Allah berikan kesehatan kepada diri, Allah berikan kekuatan kepada diri. Subhanallah. Kemudian jemaah atau rasulnya yang ingin saya sampaikan di sini, kata Ali bin Abi Thalib, kata Ali bin Abi Thalib, semenjak aku mendengarkan hadis tersebut dari Rasulullah SAW, semenjak aku mendengarkan nasihat tersebut, wirid tersebut dari Rasulullah SAW, maka kata Ali bin Abi Thalib, aku tidak pernah meninggalkannya walaupun semalam, walaupun sekali pun. Ya. Bahwasanya Ali bin Abi Thalib semenjak beliau mendengarkan hadis tersebut dari Rasulullah SAW, amalan tersebut dari Rasulullah SAW, beliau tidak pernah meninggalkannya sebelum tidur. Pasti membaca apa? Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allah Akbar 33 kali. Subhanallah jemaah, begitu antusiasnya, begitu kuat para sahabat mengamalkan sunnah-sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jemaah Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan ketika Ali bin Abi Thalib ditanya, "Wala fi dzalika safi?" Wahai Ali, engkau juga tidak meninggalkan atau engkau juga tetap membacanya pada malam safi. Pada malam safi itu apa? Pada malam peperangan safi antara pasukan Ali bin Abi Thalib dengan pasukan Muawiyah. Maka kata Ali bin Abi Thalib, "Wala fi dzalika safi." Tidak pula pada malam safi. Itu apa? Bahwasanya Ali bin Abi Thalib sebelum tidur di malam harinya, ya, pada saat peperangan Siffin, beliau tetap membaca sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jemaah Allah Subhanahu Wa
Ya, apa kemuliaan amalan yang kita lakukan di 10 hari pertama di dalam bulan Dzulhijjah ini? Apa kemuliaannya? Apa keutamaannya? Dan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Ya. Dan juga riwayat dari imam yang lainnya, yaitu diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ayyamin al-'amalu as-salih fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam." Ya, yani ayyam al-'ashr. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ayyamin", tidak ada hari di mana hari tersebut amal saleh yang dikerjakan oleh seseorang amat sangat dicintai sama Allah. Ya, amal saleh yang dikerjakan oleh seseorang pada hari tersebut amat sangat dicintai oleh Allah Azza wa Jalla dibandingkan dengan 10 hari pertama di dalam bulan Dzulhijjah. Ya, jadi amal saleh yang kita kerjakan di hari ini jemaah, dan hari esok sampai 10 hari pertama di dalam bulan Dzulhijjah, dia merupakan amal saleh yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada hari-hari di mana amal saleh amat sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dikerjakan dibandingkan dengan 10 hari pertama di dalam bulan Dzulhijjah. Ya. Bahkan kemudian para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, "Wal jihad fi sabilillah?" Ya Rasulullah, wal jihad fi sabilillah. Wahai Rasulullah, bagaimana dengan amalan jihad? Yaitu amalan jihad yang dikerjakan oleh seseorang, yang dilakukan oleh seseorang di luar daripada 10 hari pertama dalam bulan Dzulhijjah. Maka kata Nabi SAW, "Wal jihad fi sabilillah." Tidak dengan jihad Allah. Artinya apa? Orang yang berjihad di luar 10 hari pertama di dalam bulan Dzulhijjah dengan orang yang beramal saleh di dalam bulan Dzulhijjah 10 hari pertama, maka orang yang beramal saleh di 10 hari pertama di dalam bulan Dzulhijjah dia jauh lebih mulia dibandingkan orang yang keluar berjihad dari peperangan. Lalu Rasulullah SAW memperkecualikan, "Inna rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min dhalika bi syai'." Kecuali kata Nabi SAW, seseorang yang keluar dari rumahnya membawa nyawa, membawa jiwa dan raga, membawa hartanya, lalu dia berjihad di Allah Subhanahu wa taala. Lalu kata Nabi, "Falam yarji' min dhalika bi syai'." Lalu dia tidak lagi kembali untuk selama-lamanya. Alias dia mati syahid di Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ada orang yang seperti ini, syahid di Allah, maka orang tersebut telah melakukan amalan puncak daripada amal saleh. Tidak ada yang dapat menandinginya. Iya, satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari yang menjelaskan kepada kita tentang kemuliaan sesuatu tentang amalan yang sangat mulia. Apapun itu amalannya. Maka kemudian jemaah Allah Azza wa Jalla, apa di antara amalan yang dapat kita lakukan di 10 hari pertama dalam bulan Dzulhijjah? Yang pertama adalah bagi kita yang tidak berhaji dan berumrah, ya, karena di antara amalan yang dianjurkan atau di antara amalan yang diperintahkan adalah berhaji dan berumrah di 10 hari pertama. Bagi kita yang tidak berhaji dan tidak berumrah, apa di antara amalan yang harus kita perhatikan, yang hendaknya kita betul-betul perhatikan? Di antaranya adalah berpuasa, memperbanyak puasa. Ya, memperbanyak puasa. Ya. Di 10 hari pertama itu pada tanggal mulai dari tanggal 1 kemudian sampai dengan tanggal 9 berbanyak puasa. Ya. Minimal kita berpuasa di tanggal 9. Ya, minimal kita berpuasa di tanggal 9. Yaitu puasa Yaum Arafah. Ya, dan tidakkah kita mau dosa-dosa kita diampuni sama Allah Subhanahu wa taala? Satu hari kita berpuasa, dosa kita 2 tahun ini diampuni sama Allah. Siyam Yaum Arafah tasbih Allah yukaffir sanatan allati qabla wa sanatan allati ba'daha, kata Nabi. Siyam Yaum Arafah, puasa pada hari Arafah, satu hari saja puasa pada hari Arafah, kata Nabi, maka aku berharap dia dapat mengampuni dosa seseorang 1 tahun yang telah lalu dari dosa-dosanya, diampuni dengan sehari saja berpuasa karena Allah pada hari Arafah, dan puasa yaitu dan mengampuni dosa-dosa dia yang setahun yang akan datang. Belum lagi dia kerjakan dosa sudah diampuni sama Allah Subhanahu wa taala dosa-dosa tersebut. Di antara kemudian
kemuliaan orang yang berpuasa karena Allah sehari saja. Apa kata Nabi? Barang siapa yang berpuasa karena Allah, ya, barang siapa yang berpuasa sehari karena Allah fi sabilillah, ba'adallahu lahu wajhahu, ba'adallahu wajhahu, ya, an-nar 70 kharifah, atau kata Rasulullah SAW. Barang siapa yang berpuasa satu hari saja karena Allah, maka Allah akan jauhkan wajahnya dari api neraka sejauh perjalanan 70 musim atau 70 tahun lamanya. Sehari saja kita berpuasa cuma karena Allah, bukan karena yang lain, bukan karena dia ingin pahala dan seterusnya, tapi karena Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan jauhkan wajah seorang tersebut dari apa? Api neraka sejauh 70 tahun perjalanan. Jemaah Allah Subhanahu wa taala, ya, kita tahu bahwasanya amalan puasa ini yang membalasnya langsung adalah siapa? Allah Taala. Kemudian di antara amalan yang dapat kita lakukan, ya, yaitu memperhatikan salat kita, memperhatikan urusan salat kita, ya, memperhatikan urusan pertama salat yang wajib terlebih dahulu di 10 hari pertama ini, ya, urusan yang wajib terlebih dahulu kita perhatikan betul-betul untuk kita tingkatkan, kita kerjakan, ya, di awal waktu, tidak kita menunda-nunda. Bagi kita sebagai kaum laki-laki dan sholat berjamaah di masjid, ya, sholat berjamaah di masjid, apalagi 10 hari pertama mendapatkan kemuliaan yang sangat besar. Lalu kita tingkatkan dengan amalan-amalan sunnah, itu sholat sunnah, di mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwasanya amalan yang pertama kali dihisab adalah apa? Amalan sholat. Kita semuanya tahu amalan sholat yang pertama kali akan dihisab. Maka kemudian kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika amalan sholat yang kita lakukan ternyata masih banyak kekurangan, sudah barang tentu banyak kurangnya kan? Karena Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah taala membuat kriteria orang-orang yang sholat itu ada 5 tingkatannya. Ya, kita yang sholat ini barangkali sudah banyak kurang-kurangannya. Karena Imam Ibnu Qayyim membuat 5 kriteria manusia dalam khusus sholat. Yang pertama kata beliau, ada orang yang dengan sholatnya justru dihukum, diadab sama Allah. Dia sholat, dahulu di dunia sholat, tapi justru dia bukan dapat pahala, justru dapat api neraka dari sholatnya. Tidakkah Allah SWT mengatakan fawailul musallin, celaka orang sholat. Wail itu apa? Imma maknanya ada 2, imma maknanya doa kecelakaan, atau makna yang kedua adalah neraka. Wail, kita tahu kan nama-nama neraka itu banyak, ada jahannam, jahim, sa'ir, saqar, ya, ada juga nama neraka al-wail. Fawailun kata Allah, ya, api neraka wailah untuk orang siapa? Bukan untuk orang yang korupsi, bukan untuk orang pencuri, bukan, ya. Orang yang korupsi, orang yang mencuri, orang yang mencuri kata Allah cukup dipotong tangannya. Sariq wasariq faqta' aydihum kata Allah, potong tangannya. Yang berhak untuk potong siapa? Penguasa, ya, potong tangannya kalau dia mencuri. Kalau sudah sampai batasan tertentu ketika dia mencuri. Tapi justru orang yang sholat Allah sebutkan dalam Al-Quran celaka. Padahal urusan sholat merupakan urusan yang sangat mulia. Tapi kenapa celaka? Karena alladzina hum an sholatihim sahun. Ketika dia melaksanakan sholat itu lalai. Lalai itu gimana Pak? Tafsirnya ada 2. Lalai dimaksudkan dengan lalai itu adalah sudah keluar waktunya baru dia sholat. Namanya lalai. Ya, dia itu sudah kemudian dia kerjakan setelah keluar waktunya. Maka kemudian kata ulama, orang yang mengerjakan sholat bukan pada waktunya, itu tadi dia menunda-nunda sholat zuhur dia kerjakan di waktu asar, dia tunda-tunda sampai sholat asar. Kalau dia kerjakan sholat zuhur di waktu asar 1000 rakaat, dia ganti sholat zuhur itu tetap diterima sama Allah SWT. Enggak diterima sama Allah. Kenapa? Karena sholat itu sudah ditentukan oleh Allah. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sholat itu sudah ada ketentuannya. Kalau kita kerjakan di luar waktunya, kita tinggalkan dari sholat itu dengan sengaja kita keluar, lalu kemudian kita laksanakan di luar waktunya, enggak sah sholat subuh. Kenapa? Karena kita mengerjakannya di luar waktunya. Di luar waktunya, maka tidak sah sholat subuh. Ya, ini yang pertama cuma. Kemudian tafsir yang kedua adalah apa? Yang dimaksudkan dengan lalai di sini, kata Syekh Muhammad Shalih rahimahullah, dimaksudkan dengan lalai di sini adalah orang yang tidak bisa khusyuk di dalam sholatnya, tidak bisa khusyuk dalam sholatnya. Ya, yang ada dalam sholatnya urusan dunia,
Makanya kata Imam Ibnu Qayyim Jauziyah rahimahullah, yang pertama orang yang dengan sholat yang akan dihukum sama Allah adalah orang yang apa? Orang yang tidak memperhatikan, orang yang lalai, orang yang tidak memperhatikan rukun-rukun sholat, tidak memperhatikan syarat-syarat sholat, ya, tidak dia perhatikan, dia lalai, maka orang seperti ini akan diadab sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kemudian berikutnya, kemudian berikutnya adalah kata Imam Ibnu Qayyim adalah orang yang dengan urusan sholatnya justru akan dihisab sama Allah Subhanahu Wa Taala, dihisab sama Allah Azza wa Jalla. Itu dan orang yang bagaimana Pak? Dia rukun-rukunnya sudah bagus, syarat-syarat sholatnya sudah oke, kewajiban sholatnya dia perhatikan, apalagi yang sunnah juga dia perhatikan. Tapi ada satu yang kurang Pak, itu apa? Tidak bisa khusyuk dalam sholatnya. Orang yang seperti ini sholatnya akan menjawabkan dia dihisab sama Allah. Gak bisa khusyuk, hilang kekhusyukannya. Dan yang ketiga kata Ibnu Qayyim adalah orang yang dengan sholatnya baru diampuni, baru digugurkan dosanya, ya, baru digugurkan dosanya. Itu yang ketiga itu kan orang yang tadi rukunnya sudah bagus, syaratnya sudah bagus, sholat, nah kewajiban sholatnya sudah bagus, lalu tinggal khusyuknya yang belum sempurna, tetapi dia berjuang untuk bisa khusyuk di dalam sholatnya. Ketika ada syaitan, waswas syaitan, dunia datang kepadanya di dalam sholatnya, maka dia berjuang dengan mengucapkan Alhamdulillah minasyaitonir rajim supaya dia bisa kembali untuk bisa khusyuk. Makanya seperti ini kata Imam Ibnu Qayyim, Allah Subhanahu Wa Taala akan mengampuni dosanya. Adapun orang yang tepat dalam urusan sholatnya adalah orang yang baru dapat pahala dari sholatnya pada sempurna. Itu apa? Orang yang betul-betul tenggelam di dalam kekhusyuan dalam sholatnya. Dan orang yang kelima kata Imam Qayyim adalah dengan sholatnya muqarrabnya inda Allah, dia menjadi kekasih Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, menjadi kekasih Allah. Dengan sholatnya Allah mengangkat dia menjadi kekasihnya. Itu orang yang betul-betul ya di dalam sholatnya tidak lagi tenggelam dengan kekhusyuan, bahkan dia seolah dalam sholatnya sedang bermunajat dengan Allah Azza wa Jalla, sedang apa? Ya, melihat Allah Subhanahu Wa Taala walaupun dia tidak bisa melihat Allah. Itulah makam yang paling tertinggi. Itu makam apa? Makam ihsan. An ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau sedang melihat Allah. Kalau engkau enggak bisa melihat Allah, maka ketahuilah Allah senantiasa akan melihat engkau. Jamaah Allah Subhanahu Wa Taala. Ini di antara amalan-amalan yang harus kita perhatikan. Kemudian kita berbanyak takbir, tahlil, tasbih, tahmid, ya. Memperbanyak di 10 hari pertama ini Pak, kita berbanyak apa? Takbir, ya. Ada yang namanya takbir mutlak. Ya, takbir mutlak itu kapanpun dari manapun kita boleh ya bertakbir sampai nanti apa? Berakhirnya yang mutasyrik. Ada takbir muqayyad, yaitu berkaitan dengan terikat dengan selepas sholat yang wajib, maka dimulai dari habis sholat subuh pada hari Arafah. Itu pada tanggal 9. Boleh kita mulai takbir muqayyad. Allah Ta'ala ini yang disampaikan karena waktu sudah habis. Baik, kita tutup apa? Ada pertanyaan Pak? Ada pertanyaan, silakan 5 menit. Ya, Pak. Kosong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon tadi awal Ustaz menyampaikan menjelaskan masalah perselisihan waktu untuk sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Baik. Dan zakallahu khair telah diingatkan terkait waktu puasa kita, yaitu puasa Arafah. Kita mengikuti mana? Nah, jamaah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mengikuti orang yang sedang wukuf di Arafah, ataukah kita mengikuti matla' hilal, itu terbang ya hilalnya kita, itu kita mengikuti negara kita. Karena berhubung tahun ini kita berbeda dengan Saudi, begitu juga dengan tahun lalu ya. Nah, kita berbeda juga dengan Saudi sama Arabia tentang penetapan tanggal 1 atau awal hilal. Maka kemudian para ulama berselisih pendapat. Sebagian ulama itu mengatakan bahwasanya puasa Arafah itu mengikuti awal wukufnya kaum muslimin di Arafah. Karena seperti yang puasa Arafah adalah ya puasa di mana orang
satu pendapat ulama. Adapun pendapat ulama yang kedua yang mengatakan bahwasanya apa? Ya, puasa Arafah itu adalah kaitannya dengan tanggal 9. Kaitannya dengan tanggal 9. Ya, maka kalau dikembalikan kepada tanggal 9, ya, maka kita mengacu kepada apa? Mengacu kepada hilal masing-masing negara. Ya, hilal kepada masing-masing negara. Di negara kita hilalnya berbeda dengan negara Saudi. Sebagaimana ketika kita berpuasa kata Nabi, sumu li ru'yati wa aftaru li ru'yati. Fa in ghumma 'alaikum ya fa aqbilu aidat Sya'ban 30. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, berpuasa dengan melihat hilal, berbuka juga dengan melihat hilal. Kalau hilal enggak bisa terlihat, sempurnakan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Nah, kita ini termasuk ya di negara kita menyempurnakan bulan Dzulqa'dah jadi 30 hari. Menyempurnakan Dzulqa'dah jadi 30 hari. Jemaah Allah Subhanahu wa taala, ya persisir itu kemudian ya mana ya yang kita ambil dari pendapat dua pemuda ini, ya. Maka saya secara pribadi Bapak sekalian Allah Subhanahu, ya, walaupun nanti saya kembalikan kepada Bapak semuanya, ya, karena masing-masing dari dua pendapat ini adalah kuat, ya. Tinggal kita memilih mana. Hanya saja kita harus bertoleransi dalam hal presisi dalam urusan fikih, ya, dalam urusan fikih. Maka saya secara pribadi lebih mengambil pendapat yang menjelaskan tentang apa? Tentang dikembalikan kepada hilal kita masing-masing negara, ya, dikembalikan kepada hilal kita masing-masing negara. Ya, sebagaimana kita berpuasa, apakah kita berpuasa mengikut Saudi? Nah, tentu tidak. Tentu kita mengikut negara kita, keputusan yang ada di negara kita. Ya, terlepas keputusan mereka benar atau salah, itu urusan mereka, bukan urusan kita. Kalau ternyata kemudian mereka salah misalnya, maka yang menanggung dosanya bukan kita sebagai rakyat, tapi ya penguasa yang punya wewenang dalam hal ini. Ya, bagaimana kita tinggal mengikuti keputusan tersebut. Ini jauh lebih lebih selamat. Kemudian yang kedua, ya, bahwa kalau kita mengikuti keputusan ya penguasa atau negara kita, maka akan mempersatukan sufuful muslimin, ijtima' muslimin. Maka akan mempersatukan saf kaum muslimin, barisan kaum muslimin. Karena semuanya seragam. Coba kalau tidak seragam, yang satu mengikut Saudi, yang satu mengikut negara, atau yang satu mengikut jawabannya misalkan, maka tidak seragam. Nah, kalau sudah tidak seragam, otomatis hari raya pun juga tidak seragam. Ya, hari pun juga tidak seragam. Intinya bagaimana kita berupaya untuk ijtima' sufuful muslimin, ya, berkumpulnya atau bersatunya saf kaum muslimin, barisan kaum muslimin sehingga tidak berpecah. Yang menyebabkan kaum muslimin ini menjadi lemah adalah apa kata Allah? Fatafshalu wa tadhhabu rihukum. Ya, fatafshalu itu kalian berpecah belah, wa tadhhabu rihukum menyebabkan kekuatan kalian itu sirna, kata Allah SWT. Ini mungkin ya saya pribadi lebih mengambil puasanya nanti kalau kita berpuasa. Nah, tanggal berapa? Tanggal 9 Zulhijjah, yaitu pada hari apa? Pada hari Ahad. Ya, nah, pada hari Ahad pekan depan. Ya, Ahad pekan depan insyaallah taala. Nah, bagi ikut Saudi berarti pada hari Sabtu. Ya, yang paling penting adalah jangan sampai sholat Idul Adha-nya dua kali itu aja ya. Ya, ikut Saudi dengan ikut sini, atau mungkin ustadznya justru khatibnya dua kali. Ya, nggak boleh. Ya, sekali ustadz kadang-kadang khatib di sini ikut Saudi, ada yang sebagai jemaah ikut Saudi dia khatib, ya, di tempat lain dia khatib lagi karena ikut ikut keputusan pemerintah. Ini nggak benar ini. Ya, nanti dicontoh oleh kaum muslimin. Ya, ustadznya dua kali sholat itu adalah hal yang benar. Baik, nah sekarang cukup sampai sini bapak sekalian dan para ulama. Masih ada pertanyaan Bu satu. Nah, mungkin kita berikan kesempatan kepada ibu yang mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Yang pertama, kalau mengenai
waktu. Di Saudi dengan di Indonesia kan duluan di Indonesia Pak. Ya 4 jam. Jadi kita milih yang mana? Padahal kita duluan dari mereka. Yang kedua, mengenai salat sunat tadi Pak. Sunat rawatib sebelum dan sesudah sholat 5 waktu. Sholat rawatib di sholat isya itu kan sesudah ya Pak. Ada orang yang mengerjakan sebelum juga dikerjakan. Apakah mereka itu dapat pahala atau ada kan Nabi melaksanakan? Itu saja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ya tadi terkait dengan perbedaan jam itu, ya, yang menjadi patokan kita adalah hilal. Jadi misalkan ya kita dengan Saudi sama-sama tanggal 29 Zulqa'dah misalkan, ya. Lalu di tanggal 29 itu kemudian karena kita lebih dahulu 4 jam maka kita melihat hilal di sini kan gitu. Tetapi kalau misalnya ketika kita melihat hilal di negara kita nggak terlihat hilalnya, maka anjuran Nabi, perintah Nabi adalah disempurnakan menjadi 30 Zulqa'dah. Sementara begitu di Saudi memasuki waktu maghrib atau menjelang terbenamnya matahari, mereka sudah melihat hilal. Ya, nah mereka sudah melihat hilal. Berarti mereka nggak perlu menyempurnakan karena mereka melihat hilal. Di negara kita belum melihat. Ya, jadi nggak ada kaitannya dengan apa? Dengan perbedaan jam, tapi yang menjadi patokan kita adalah melihat hilalnya. Kalau di hilalnya kita, walaupun kita lebih dulu ternyata nggak terlihat, maka sudah belum tentu kita sempurnakan jadi 30. Ya, kalau di sana sudah terlihat, nggak perlu disempurnakan, maka esok harinya sudah masuk tanggal 1 Dzulhijjah. Nah, gitu Bu ya. Kemudian yang kedua terkait sholat sunnah, ya, qabla isya, ya, maka dalam hal ini, hadis Nabi SAW menjelaskan kepada kita adalah adanya adalah ba'diyah, adalah ba'diyah isya. Kalaupun jika dikerjakan qabliyah, bukan qabliyah, tapi apa? Sholat sunnah itu setelah wudu misalkan, ya, masuk di dalamnya, atau sholat sunnah ya, di antara 2 adzan, itu di antara adzan dengan iqamah kita sholat sunnah, ya. Nah, ada hadisnya dari Nabi SAW. Nah, demikian Bu ya. Baik, kita akhiri dengan doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.